Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak ibu kelas 5 A, B, dan C. Hari ini kita masih belajar tentang alat gerak manusia. Kalau kemarin kita belajar tentang rangka, yaitu rangka manusia yang terbagi menjadi 3, yaitu rangka kepala, rangka anggota gerak, dan juga rangka badan. Untuk hari ini kita akan mempelajari alat gerak manusia lainnya. Apa sajakah itu? Nah, yang pertama, bentuk dan jenis tulang manusia. Berdasarkan bentuknya, ada 3 macam tulang, yaitu ada tulang pipa, tulang pendek, dan juga tulang pipi. Tulang pipa, apa sih tulang pipa itu? Tulang yang berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya seperti pipa. Contohnya itu tulang paha. Nah, coba periksa paha kalian. Nah, itu adalah contoh tulang pipa. Selain itu, ada juga tulang kering dan tulang betis. Yang kedua, tulang pipi. Tulang pipi adalah tulang yang berbentuk pipi. Contohnya adalah tulang belikat. Nah, ini adalah contoh gambar tulang pipi, yaitu tulang belikat. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang yang berukuran pendek. Contohnya itu adalah ruas pergelangan tangan dan tempurung lutut. Nah, kalau di gambar ini adalah contoh tulang tempurung lutut. Jadi berdasarkan jenis tulangnya ada 3, yaitu tulang pipa, tulang pipi, dan juga tulang pendek. Lalu berdasarkan zat penyusunnya ada 2 jenis tulang manusia, yaitu tulang keras dan juga tulang rawan. Kalau tulang keras adalah tulang yang tersusun dari zat kapur. Jadi dia sifatnya lebih keras, contohnya seperti pada tulang anggota gerak, seperti tulang pergelangan kaki atau tulang pergelangan tangan, dan juga tulang belakang. Nah, kalau tulang rawan merupakan tulang yang bersifat lentur karena memiliki sedikit zat kapur. Jadi dia sifatnya lebih lunak. Contohnya adalah cuping hidung dan daun telinga. Lalu alat gerak manusia lainnya adalah sendi. Apa itu sendi? Sendi adalah tempat pertemuan antara beberapa buah tulang. Ada beberapa jenis sendi, yaitu 1. Sendi putar, 2. Sendi peluru, 3. Sendi engsel, 4. Sendi pelana, dan 5. Sendi geser. Nah, pengertiannya apa sajakah itu? Pertama, sendi putar. Sendi putar itu memungkinkan terjadinya gerakan memutar. Jadi ketika si sendi ini bergerak, itu hanya gerakan memutar saja, maka disebut dengan sendi putar. Lalu, apakah sendi peluru? Nah, kalau sendi peluru itu memungkinkan terjadinya gerakan ke segala arah. Dia bisa ke atas, ke bawah, kanan, kiri, samping. Pokoknya dia bisa ke segala arah, maka dinamakan sendi peluru. Yang ketiga, sendi engsel.
Sendi engsel itu memungkinkan terjadinya gerakan satu arah saja. Kalian pernah melihat engsel pintu? Nah, kalau engsel kan cuma bisa digerakkan ke atas atau ke bawah. Nah, sendi engsel juga seperti itu. Hanya bisa melakukan gerakan satu arah saja. Lalu yang keempat, sendi pelana. Sendi pelana ini memungkinkan terjadinya gerakan dua arah. Dia bisa ke atas bawah dan juga bisa ke kanan kiri atau ke samping. Lalu ada sendi geser, memungkinkan terjadinya gerakan bergeser. Jadi ini harus kalian pahami dan harus kalian ingat. Yang ke segala arah itu namanya sendi peluru. Yang ke satu arah itu namanya sendi engsel. Yang kedua arah itu sendi pelana. Ini biasanya yang suka ketuker. Lanjut. Nah, ini ada rangka manusia. Kira-kira yang manakah yang sendi putar, sendi pelana, sendi peluru, sendi geser, dan sendi engsel? Nah, sendi pelana itu contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Nah, ini telapak tangan dan ibu jari. Coba digerakkan ibu jari kalian. Hanya bisa digerakkan kedua arah saja. Ke atas, ke kiri, tidak bisa diputar ya. Kalau diputar nanti kecengklak ibu jari kamu. Ya, selanjutnya ada sendi putar. Sendi putar itu contohnya di tulang leher dan tulang tengkorak. Yang biasanya sering pemanasan olahraga, kalian memutar-mutar kepala. Nah, itu adalah sendi putar. Itu bisa diputar. Lanjut, ada sendi peluru. Sendi peluru itu pertemuan tulang yang berbentuk bola dengan tulang yang berbentuk mangkuk. Contohnya itu tulang panggul dan tulang paha. Coba kalian kalau misalkan bergoyang itu bisa ke segala arah. Maka dinamakan sendi peluru. Bisa kan kalian bergoyang? Coba. Nah, segala arah kan? Ingat namanya adalah sendi peluru antara tulang panggul dan juga tulang paha. Selanjutnya sendi engsel. Sendi engsel itu ada di mana? Ada di pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta atau biasa kita sebut dengan sikut. Nah, sikut kita itu termasuk contoh sendi engsel, cuma bisa digerakkan ke satu arah saja, digerakkan ke atas aja kan, kita nggak bisa gerakin ke bawah. Itu namanya sendi engsel. Lalu yang terakhir itu sendi geser, ada di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Di pergelangan kaki kalian hanya bisa menggeser ke kanan, ke kiri, itu tidak bisa diputar atau digerakkan ke atas atau ke bawah, cuma bisa digeser saja. Itu namanya sendi geser. Jadi ada 5 sendi yang harus kalian ingat. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, dan juga sendi geser. Selanjutnya alat gerak manusia yang terakhir adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek, dan mengeras. Nah, ketika kalian mengangkat beban, lengan bawah naik. Jika otot bisep bekerja dan otot tricep istirahat. Jadi kerja otot itu akan menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat
gerak. Jadi otot itu menggerakkan tulang-tulang kita. Oke. Alhamdulillah, materi IPA kita hari ini sudah selesai. Kalau di buku tulis itu sudah sampai di halaman 5. Kalian bisa baca kembali bukunya dan kalian bisa menyimak kembali video yang Ibu sampaikan. Semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan. Tetap semangat belajar di rumah. Terima kasih untuk anak-anak Ibu semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.